Kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkannya datang ke masjid. Begitu kita sampai di tangga masjid, kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku sebuah pintu rahmat. Sampai ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Di dalam hati kita berniat i'tikaf, kita berdoa, a'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanil qadim min syaitanir rajim. Menurut dalam hadis, begitu kita baca doa itu, kita langsung berkata, hari ini engkau aman dari mana? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai semenjak subuh kita, habis salat subuh kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Di dalam hadis ada 2 riwayat, ada yang membuat yuhyi wa yumiitu, ada yang membuat yuhyi wa yumiitu. Kemudian kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Kita tutup lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali, kemudian dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutupnya lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kata Rasulullah, seandainya dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah, kita tahu darat makhluk Allah, lautan ini jauh lebih luas daripada daratan. Daratan ini seluruh dunia kalau dipresentasikan cuma hanya berapa, paling-paling mungkin hanya 1/3, 2/3-nya dunia ini dikelilingi oleh lautan. Lautan itu luas, buih itu banyak pada sebanyak buih di lautan dosanya. Dengan membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali, kemudian tasbihkan dan tahmidnya 33 kali, akan diampuni oleh Allah dosanya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pagi hari ini diterima oleh Allah. Amin. Kemudian yang kedua, tidak lupa mari kita selalu baca salawat dan salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi lagi mengatakan, Allah juga memerintahkan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran jelas, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Quran menyuruh kita baca selawat. Hadis Rasulullah mengatakan, man shalla 'alaihi marratan sallallahu bihi asyara. Siapa yang berselawat
Rasulullah berbunyi, "Ababakum syahrul azim." Di depan kalian, di hadapan kalian, di awal pintu kalian akan datang syahrul azim, bulan yang agung. Syahrul yuzadu bihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan itu adalah bulan ditambah oleh Allah Ta'ala rezeki orang yang beriman. Syahrul awaluhu rahmatun. Bulan yang sebelum pertamanya Allah banyak menurunkan rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun. Dan pertengahannya sebelum yang kedua Allah banyak menurunkan maghfirah, ampunan. Kemudian yang terakhir wa akhiruhu, dan 10 yang akhir Allah biladar, Allah akan melepaskan, membebaskan orang-orang yang dalam ilmu Allah sudah masuk api neraka, masuk bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum untuk menceritakan hadis tentang kemuliaan akhir bulan Sya'ban ini memasuki bulan Ramadan, mari kembali untuk membacakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, beliau mengatakan, "Inna aqraba 'abdin." Sesungguhnya yang paling dekat seorang hamba kedudukannya dengan aku yaumul qiyamah. Siapa jadi? Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku hari kiamat, ahasinukum akhlak. Orang yang paling baik akhlak, budi pekertinya. Nah, ini dalam hadis menceritakan tingkatan amal ibadah kita. Kita di sembahyang, kita di puasa, kita di zakat, kita di umroh, kita di haji, kita dibaca Al-Quran, kita dibaca sholawat, kita dibaca istighfar, semua, ya kan? Ibadah apa yang kita kerjakan ini akhirnya itu tidak lain adalah supaya kita itu menjadi orang yang berakhlakul karim. Apa saja kita baca Al-Quran, sehingga kalau menurut dalam hadis Rasulullah ditanya Aisyah tentang akhlak budi pekerti Nabi, tentang akhlak Al-Quran. Kata Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya ialah Al-Quran. Al-Quran ini sudah mulai sampai zin, ya kan, menceritakan tentang kisah dunia, menceritakan tentang akhirat, menceritakan tentang hubungan manusia dengan Allah, menceritakan tentang hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk semuanya. Tidak ada yang ketinggalan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sudah tidak ada lagi, semuanya oleh Allah diceritakan mulai awal kejadian dunia, mulai awal kejadian alam semesta ini di dalam Al-Quran sudah diceritakan, dan perkembangan alam dunia ini diceritakan di dalam Al-Quran. Sehingga kita manusia, ya, kita kalau membaca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan Allah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Ini cerita kisah Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, bagikanlah lawan aku, berikanlah lawan aku dapat an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, agar aku menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan doakan bagi ibu bapa. Nah, apalagi kita bagikan Al-Quran, auzi
menjadi seorang yang beramal saleh. Amal saleh Allah, amal saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu. Wa adkhilni. Yang ketiga, berikanlah rahmat ibadika salihin, jadikan aku hamba yang saleh. Hamba yang saleh kamu yang baik. Jadi orang yang saleh itu orang baik. Baik apa ya semua ada. Ya. Nah, tapi kita ini bila sudah kita baik, alhamdulillah. Kita ini belum cukup sampai di sana. Alhamdulillah, aku sudah sembahyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku kau makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku kau guring. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku tanam. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku punya anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku punya bini. Alhamdulillah. Alhamdulillah punya bini. Alhamdulillah. Cukup belum? Kenapa? Ini saleh nih. Dia baik. Kita harus jadi orang yang muslim. Apa artinya? Setelah kita saleh, kita harus bisa memberikan apa yang kita dapat ini kepada orang lain, sehingga kita ini menjadi orang yang saleh, bukan saleh muslim, saleh dan muslim. Bila saleh itu baik, bisa yakin orang Taala dirinya baik. Tapi bila ia muslim, dia baik dan dia bisa memperbaiki orang lain. Nah, ajaran kita baiki sahabat. Orang ada bisa mengerjakan apa kita berikan supaya dia bisa. Tidak jalan. Jadi bisa memberikan orang lain baik. Baik urusan dunia maupun urusan lain. Kita kadang-kadang bersolat, alhamdulillah, sudah sembahyang bisa, bisa. Tapi kita ada di perhatian, aduh masih banyak kehidupan Rasulullah belum sembahyang. Kita ada pikiran, kita doakanlah dulu, ya kan? Mudah-mudahan tabungannya hadap sembahyang, mudah-mudahan tabungannya hadap berzikir, mudah-mudahan tabungan hatinya hadap salat berjamaah, mudah-mudahan tabungan hatinya ingin berbuat baik. Ini adalah orang yang muslim namanya Rasulullah itu. Sehingga kita ini islahul nafsi, memperbaiki diri kita. Tapi setelah diri kita baik, kita jangan stop, kita mengajak orang juga, ayo kita sama-sama untuk memperbaiki nafsi. Kita ini kan program kita ini kita lain kita kerjakan itu masuk islahul nafsi. Ulun banyak kecintaan, ulun banyak kekurangan, ulun banyak kelemahan. Tapi ulun berusaha mudah-mudahan kelemahan, mudah-mudahan kekurangan diampuni oleh Allah, mudah-mudahan jadi yang baik. Kita semuanya sama-sama, ayo kita sama-sama islahul nafsi, ayo kita sama-sama memperbaiki diri. Kalau yang tadinya keliru, yang tadinya salah, kita tinggalkan, kita perbaiki, kita ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa makan, alhamdulillah bisa makan. Tapi mungkin ada di antara kita tetangga keluarga kita dan sekarang belum bisa makan. Jangan makan akan dimakan pun kadang-kadang belum ada lagi. Ini tanggung jawab kita harus kita sama-sama Indonesia kita jawab murid, kita jawab segalanya, atau hari hujan kita jawab. Mungkin ada di antara umat Rasulullah SAW hamba Allah, tapi yang kadang kawat murid kenapa atau rumahnya beres, ya mungkin rumahnya pada layak, ya. Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, ini tanggung jawab kita. Sehingga kita ini bagaimana kita ini pada lagi mesti kita dibatasi ya lingkungan manusia ini. Kadang-kadang kita itu cuek aja kalau ada urusan kita, urusan pemerintah, ya kan, korupsi itu bakal korupsinya. Ada urusan keadaan manusia di dunia ini, urusan kita semua. Coba dapat berpikir di bakulil ramai pemerintah, tapi dengan pengertian bukan pemerintah terlalu kita ini di pestakan ada, kita tetap ikut. Coba dulu paling kadang kita berdoakan, paling kadang kita bisa ikut berdoakan, ya kan? Kita kata kita doakan berdiri sehingga kita ini, kalau kita sudah jadi
al-muslim ala muslim kal jasadil wahid. Jadi orang muslim, sesama orang muslim itu sebagaimana satu jasad. Kayak kita dapat kata kulit di tangan sedikit ini terasa semuanya sakit. Nah, sinilah dia. Coba ujian kita lihat tahu. Kalau kita dibawa ke Islam atau kalau mau berbuat jadi orang yang muslim, resikonya berat. Resikonya berat. Dapat kita mengajak orang berbuat baik ini belum tentu semuanya orang menerima. Ini yang berat. Ya kan, ini yang berat. Kita mengajak orang atau ingin memperbaiki orang karena berbuat baik, banyak orang berbuat baik, ini pasti ada kritikan-kritikan. Terutama apa? Kalau kita ingin berbuat baik, kalau orang akan berbuat baik, wah, lebih benar. Kalau kita menelusur berbuat baik, berarti kita membawa orang akan makanya. Kalau tak membawa orang akan ada macam-macam alasan. Aku yang kau benar, aku yang sibuk benar, padahal di hati disangka hendak benar. Ya kata, disinilah kita sama kita mengajak orang berbuat baik ini. Kalau lawan orang hendak baik, apa yang kita sampaikan itu positif. Tapi bagi kita yang berbuat baik, kalau orang hendak berbuat baik, malah kita bersaing. Kita dihadap banyak orang berbuat baik, ya kan? Tapi orang kita yang berbuat baik ini, karena dia akan setuju lawan ajakan kita, sehingga dia itu akhirnya bahasa kita itu benci kepada kita. Jadi bukan yang kita saja itu contoh. Rasulullah Nabi itu kan seorang nabi, seorang rasul, ya kan? Di Makkah itu banyak manusia beribadah kepada Allah sudah berapa tahun banyak atau berapa tahun. Berapa tahun ya kan, pada tahun tidak pernah, pada tahun tidak semesta. Dia tahu seorang nabi, dia tahu seorang rasul, banyak manusia beriman. Tapi pindah ke Madinah itu hanya berapa puluh orang yang beriman. Jangan dikira banyak. Waktu hijrah ke Madinah itu, ya kan, waktu hijrah ke Madinah itu masih belum terlalu banyak orang yang beriman lagi. Ya kan, sampai-sampai keluarga Nabi aja lagi dah. Ya kan. Bila aja lagi ada percaya ya kan lawan Nabi. Nah disinilah kita sehingga kita ini ada resiko. Nah di sini kadang-kadang kita jatah atau ibadah kita ada yang sudah terangkat orang tidak boleh kita harus. Jadi kita ini apapun aja kita berbuat baik, ada orang marah, ada orang kata ada orang negatif, kan apa? Karena merendahkan derajat kita. Kenapa? Karena kita ingin mengajak orang berbuat baik itu bukan karena kita pujian, bukan karena kita sanjungan. Kita tuh ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa artinya? Kita ini disuruh amar ma'ruf nahi munkar, ya. Amar ma'ruf nahi munkar ya, pertama dari dulu kita suruh amar kita dulu, diri kita dulu kita suruh, kita ajak amar ma'ruf lawan diri kita. Ayo kita berbuat ma'ruf lawan diri kita. Lawan diri kita, ayo kita berbuat baik. Ayo kita berbuat baik. Ayo kita tinggalkan pada baik lawan siapa? Jangan orang hukum, aku sanggup. Jaga dulu diri kita. Jadi kita ini harus ada perasaan ingin, ya kan? Kalau kita sudah nyaman, kayak apa orang lain dulu supaya nyaman. Ayo kita bahagia, kayak apa itu supaya orang bahagia. Ayo kalau kita ini bisa tata, bagaimana juga supaya orang bisa tata. Ada ini kadang-kadang pikiran jangan dibawa di hati orang lain. Yang mata hatinya disumbul hasil, dapat bisnis yang baik, indah
sudah sebagia, urang udah puasa, urang udah biasakan akhlaknya kan baik maksudnya. Akan ada hadis cerita dalam cerita kisah di Madinah. Di Madinah itu ada seorang bini-bini, maaf ceritanya begini. Seorang bini-bini ini luar biasa menurut cerita kerajaan itu sampai yang malam, sampai yang malam, sampai yang malam rajin bangun di tengah malam. Subhanallah. Kalau orang sudah rajin bangun malam itu luar biasa, itu luar biasa sudah. Siapapun orangnya ya kan, kalau ia bangun tengah malam luar biasa. Tapi dalam tengah malam kan ada dalam malam kafir, tapi bangun tengah malam ibadah, ya kan, bangun tengah malam ibadah, bangun tengah malam kafirnya banyak ya. Nah, tapi ternyata pada suatu hari menurut ceritanya, ia menyiapkan makanan, ya kan, tahu-tahu makanan itu dimakan kucing. Seorang bibi dia lagi beribadah, lagi puasa, lagi salat, lagi segala-galanya tidak malam, masih dapat dan lain sebagainya. Pada suatu hari makanannya dimakan kucing. Nah, lalu akhirnya dia marah, kucingnya ditangkap, dia dalam kamar, sampai kucingnya mati. Nah, kisah kejadian ini dilaporkan ke sahabat Nabi, Rasulullah ada di dia ada orangnya lagi penyebiang di puasa di malam. Tapi Rasulullah dia pada suatu hari makanannya makan kucing, sehingga dia emosi sehari kalau kucing itu sampai mati ya mati. Tapi langsung dia pindah. Dan alamnya dia akan diandalkan dimasukkan Allah dalam neraka. Lawan siapa? Dia tidak berakhlak yang baik. Lawan manusia. Ada ceritanya lawan kucing. Ya, kucing, ya, menunjukkan bahwasanya manusia itu ibadah seseorang itu puncaknya adalah akhlak. Ada lagi satu kisah di Madinah juga. Seorang laki-laki ini berjalan di padang pasir jauh, gitu kan. Sekalinya di tengah jalan, sini kehausan, terdapatlah kalaunya panas, hidup. Bisa dalam hari perjalanan ke Taiwan ini kan. Jalan lagi terus, begitu jalan ketemu tersikir air sudah lama mulai ada. Kalau apa lagi berjalan kenapa lagi dan menjilat-jilat. Sehingga seorang laki-laki tadi berhenti, bawa laki laut anjing tadi yakin anjing ini kehausan. Sebagaimana tadi aku anjing balik lagi mencari telaga tadi. Sampai ke telaga tadi, menurut riwayat dalam hadis dicibuklah baju. Kan ada membawa apa-apa, kalau bawa kartu ada plastik, ada kresek, ada membawa apa-apa. Dia bilang dengan tangan. Menurut riwayat yang lain, dilepaslah sebelah khufnya. Khufnya kayak sepatu, ya kan, kayak sepatu, tapi tahan air, ya kan. Dilepasnya lah sebelah khufnya, akhirnya dicibuklah akhirnya bola dengan khufnya. Akhirnya dia jalan, buka pelan-pelan, bawa ya kan, sampailah lawan anjing tadi begitu. Begitu anjing itu hidup, habis itu bisa lari lagi. Menurut ceritanya, kisah seorang laki-laki ini dilakukan juga kepada Rasulullah. Ada seorang laki-laki Rasulullah jalan, sebagaimana cerita tadi. Kesimpulannya, dia berjasa memberi meskipun anjing yang sedang masuk. Apa kata Nabi? Huwa bil jannah, dia masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Apalagi itu pernah cerita ini Bakal Ghazali itu menurut ceritanya pada suatu hari menulis. Bakal Ghazali menulis. Kada lawas hingga lalat. Baisalah di dewan dibiarkan sampai dia hanya sampai kata Imam Ghazali. Semua amal ibadah yang beliau kerjakan yang membuat beliau masuk dalam surga nantinya tidak ada yang akan berjasa pada siapa. Nah di sini
itulah bukan Allah Taala saja yang melihat agama ini, ajaran agama Allah ini mulia. Siapa ingin jadi mulia, amalkanlah ajaran agama. Bukan hanya sembahyang, sembahyang itu dia apa ya kan? Termasuk ajaran agama kita adalah saling kasih mengasihi, sayangi menyayangi, hormati menghormati, tolong menolong dan lain sebagainya. Nah, dijadikan seorang perempuan tadi, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia segala-galanya, tapi karena dia pada satu saat, ya kan, sampai berbuat yang tidak baik, sampai kucing dari meninggal. Sebab itulah dikatakan Nabi, dia pindah, dia masuk dalam api neraka. Apa pada media kader, penguasa kader, segalanya kader, banyak ringan pula. Sedikit orang luar ya, sedikit banyak beberapa lagi dapat pilih menjadi orang apa ibadah aja demikian. Maka oleh karena itu, anak kunci ibadah kita yang pertama adalah akhlak yang baik. Ayo kita ini tunjukkan akhlak yang baik kepada siapa? Bukan hanya kepada manusia, lawan binatang pun kita berjalan yang baik. Yang pertama, ya kan? Yang pertama, kita ini dulu berakhlak yang baik. Kalau kita buat keluarga, sebagai keluarga kita berbuat akhlak baik dulu. Ya kan? Ada suatu hari Rasulullah SAW itu kan ada Hasan, ada Husain. Rasulullah SAW itu mencium Hasan, mencium Husain. Melihatlah seorang pemuda yang terkenal, ayahnya, ya segalanya ia. Ia mengatakan, aku sampai sekarang belum pernah mencium cucuku, belum pernah mencium segalanya. Ya kan? Padahal kalau dia seorang perempuan, seorang yang hebat, ya kan? Seorang Nabi, seorang Rasul, siapa ada yang paling hebat di dunia sebagai Rasul? Tapi kasih sayangnya luar biasa. Dan kita jangan memandang punya orang agama, jangan memandang ras, jangan memandang suku. Siapapun orang yang di muka dunia ini harus kita sayangi dan harus kita tolong. Ya kan? Harus kita tolong. Ada apa? Ini kan kita. Ada istilah populer, ada sebuah populer yang namanya umat Rasulullah, yang namanya hamba Allah di dunia ini siapapun orangnya. Al-Quran mengatakan, hadis menyatakan, dapat ujian di dalam hadis, irhamu bil ardi, yarhamukum bis samaa. Sayangilah, kasihanilah orang-orang yang ada di dunia. Jadi anggota ajaran dan kisah tentang orang sekarang teroris itu udah jelas bertentangan sama Islam. Biarlah kita tak usah, kita mengatakan terus semoga tak usah, dia bisa bilang katanya sampai bunuh diri persegala itu udah di luar daripada konteks Islam. Kan ada lebih banyak kajian ini ya kan? Ada memang dalam pengajian jihad fisabilillah itu ada, tapi bukan berarti demikian. Al-Quran jelas mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-Quran mengatakan kita pada langsung timbang, pada langsung mati, pada langsung kita ajakkan. Akan ada sesuai lawan apa keyakinan kita. Sudah ada apa? Tunjukkanlah kita keyakinan kita, kebaikan kita tunjukkanlah dengan dakwah bil haq. Sebagai seorang muslim yang baik bagaimana ya kan? Rasulullah SAW simpatik semua orang ada kata tunjuk lawan Nabi. Ya kan? Tunjuk pada lawan Nabi, melihat lawan Nabi. Cuma kan mau kadang bercerita itu agama ya kan, namun apa segitu aja akhirnya kan mau ya kan lain dulunya ya kan. Semuanya saya Nabi juga begitu, dalam Nabi suami yang berhalangan semua tersinggungnya betul ya kan. Awal masalah akhirnya ini benar tapi ya orang saya jadi kita sebagai
musibah, tidak fitrah resikonya. Kalau kita jadi orang yang saleh, ada resiko apa? Tapi kalau kita jadi orang yang muslim, banyak orang berbuat baik, ada resiko, ya kan? Ada resiko, ya kan? Kita ada dalam muara, ada dalam menghiri, ada dalam murah hanya tak berhenti jadi itu orang dalam kita parah, ada apa? Ya kan? Ada apa? Ada rugi juga. Kita hidup di dunia, sebuah aturan di dunia ini benci lawan kita, ada apa? Asal Allah sayang. Di dunia ini sebuah manusia sayang lawan kita, ya kan? Tapi Allah SWT bukan yang kita tahu itu bila tidak. Jadi kita tanya di dunia ini, kalau orang ada yang benci, kalau ada orang yang bisa kita nyatakan tujuh, kalau ada orang takut, ada orang takut, ya kan? Bila yang buruk sayang lawan kita, bila putra itu berikan sayang lawan kita, apa yang kita kerjakan? Kebaikan yang kita kerjakan belum tentu semua orang sedar, pasti sudah. Allahu Akbar, salihul bahan dan kisah dia betul sekarang. Seorang wajib tentang dia yang bahan dan bunuh dia kan terganggu kurik ya subhanallah ya kan. Sudah boleh karena itu. Kita orang yang berbuat baik ini kita doakanlah juga mudah-mudahan sebuah bisa kita kebaikan yang kita kerjakan ya kan. Jadi di luar resiko sudah kita terima, kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita Islam diri kita masing-masing. Mari kita mengajak orang lain untuk berbuat baik. Terutama kita ajak diri kita, keluarga kita, sehingga di dalam Al-Quran itu wa adzin bisyirah. Ya kan? Tapi ini bisa selain diri kamu, keluarga kamu, kemudian orang yang dekat dengan kamu, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini sudah sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, ya kan? Ayo mari kita siapkan diri kita sebaik-baiknya, ya kan? Kita menghadapi bulan yang sangat mulia ini, dan jangan memikirkan pada bulan puasa ini karena ini dan sebagainya. Kita dapat niat dulu puasa. Niat dalam Ramadan ini adalah melaksanakan ibadah puasa. Masya Allah, apa persiapan yang ada? Ya kalau yang ada seadanya bisa, tapi kita persiapan iman yang penting. Jadi kita siapkan sebagai ibadah, ya kan? Siapkan ibadah kita dan kita merasa beruntung kan? Bila ia merasa beruntung dengan bertambah bulan Ramadan ini adalah orang yang beruntung, ya kan? Ya ada pada masuk bulan Ramadan merasa akan rugi, ya kan? Karena dia hanya bisa menerima aktivitas sebagaimana biasa. Tidak, bulan Ramadan bukan bulan membawa kerugian, dan bulan Ramadan akan membawa keuntungan bagi seluruh manusia. Untung Cina bulan Ramadan ini, walah, apa aja terpembuat kalau kita misalnya anak-anak raya menukar apa pangsel itu, lawan perusahaan Cina untung banyak. Makanya kawan Cina itu bulan Ramadan ini 1 bulan juga ya, di menegak benar, ya kan? Jadi di sini dah kayak beruntung semestinya. Jadi bulan Ramadan ini membuat kebaikan bukan hanya lawan kita, kalau ada kayak beruntung juga, dan ada beruntung banyak lewat kita menarik, ya kan? Jadi mudah-mudahan ya kita dikerjakan umur bulan Ramadan amin. Mudah-mudahan sehat walafiat amin. Dan kita doakan keluarga kita jika kita yang sakit mudah cepat kelas, ya kan? Dan mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an